Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, maka kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yang itu bagaimana kita menutup pintu dan melemahkan setan yang ada pada diri kita. Yang diantaranya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadayyiqu bilju' awis siyam." Maka lemahkanlah pengaruh setan, pengaruh jin qarin yang ada pada diri manusia dengan cara berpuasa, menjalankan ibadah Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Yang hakikatnya bagaimana kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita, hati dan pikiran, sehingga peredarannya, gerak-geriknya di dalam pembuluh darah kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu bersarang dan mengalir di tubuh manusia sebagaimana mengalirnya pembuluh darah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang tema al-waswasah. Bisikan-bisikan, was-was. Tidak ada seorang pun manusia yang di muka bumi ini, baik itu dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dan terbebas daripada was-was syaitan. Karena was-was ini adalah merupakan sebuah sarana yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan menjadi wasilah terhubungnya kehidupan manusia dengan kehidupan bangsa jin, yaitu syaitan. Sehingga para ulama mengatakan minnal alaqati asyaitaniyah allati takunu baina syaitan wal insan alaqatul waswasati. Di antara hubungan yang kuat, dekat, dan itu mempengaruhi kehidupan manusia dengan syaitan, yaitu sifat was-was. Oleh karena itu, dengan besarnya pengaruh was-was pada diri manusia dalam menjalankan ibadah dan kehidupannya di dunia ini,
Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan surat khusus yang itu harus kita amalkan, kita wiridkan, kita jalankan sehingga kita betul-betul terbebas dari semua hembusan, bisikan, godaan dan rayuan daripada syaitan yang terkutuk. Tidak lain dan tidak bukan yaitu adalah surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan isyarat yang spesifik dari mana datangnya waswas pada diri manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu dari dalam dadanya. Sehingga ada beberapa di antara para sahabat ketika mengeluhkan gejala waswas pada dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan dadanya sebanyak 3 kali, wa dzaka syaitan, dan Rasulullah mengatakan itu adalah ulahnya syaitan. Kemudian ditiup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu waswas? Al-waswasah al-harakah awis saut, ya. Waswas adalah sebuah perbuatan ataupun pergerakan atau as-saut al-khafi, suara yang tersembunyi, alladzi la yuhissu, yang itu tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali dirinya pribadi. Itu muncul semacam bisikan hati, keinginan hasrat dan jiwa, sehingga terejawantahkan dalam sebuah perbuatan tindakan. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan dirinya berbuat maksiat dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-waswasah hiya mabda' al-iradah. Waswasah adalah sebuah keinginan yang diawali oleh hasrat pada diri manusia, yang bisa juga dari bisikan-bisikan kecil hati, ya, tatkala yakunu farighan, ya, hatinya lalai, kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kekuatan pada dirinya, dorongan dari dalam jiwanya untuk melakukan sebuah maksiat atau dosa. Hal tersebut pernah terjadi pada kehidupan manusia pertama, yaitu bapaknya daripada moyangnya daripada semua umat manusia. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdilahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Al-A'raf ayat 19 sampai 22. Fawaswasa lahuma syaitan,
maka setan membisik-bisik bagi kedua insan, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa. Sehingga tersibaklah keduanya daripada aurat mereka masing-masing. Yang itu setan berkata kepada Adam alaihissalam beserta istrinya, "Ma nahakuma rabbukuma?" Apa yang telah dilarang oleh Tuhanmu atas kalian berdua, an hadhihi syajarah, daripada mendekat kepada pohon khuldi ini, ya, sebuah syariat, yaitu larangan di surga, illa, kemudian iblis mengatakan, kecuali antakuna malakaini, apabila kalian mendekat pohon ini dan memakan buahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kalian menjadi malaikat. Itu tipu daya iblis. Itulah makanya dilarang, kata iblis. Au takuna minal khalidin, atau kamu menjadi kekal hidup abadi selama-lamanya di surga ini dan tidak akan pernah mati. Bisikan-bisikan, rayuan, gombalan daripada setan ini bukanlah hal yang baru. Ya. Sampai-sampai dalam perkara ibadah sekalipun setan terus membisik-bisiki kita. Dah, ntar aja ke masjidnya, sholat aja di ruangan, gak usah jamaah, yang penting sholat. Simpel saja, gak apa-apa, gak ada yang lihat. Semua mengarah kepada keburukan dan kejelekan. Sehingga sampai pada seseorang mau mendirikan sholat sekalipun, ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu setan pun, ya, berupaya bagaimana mencuri konsentrasinya, mencuri hatinya, sehingga dia ketika sholat tidak mendapatkan kekhusyuan, lalai hatinya. Wal'iyadu billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 7 khutwat, cara-cara iblis, setan, ya, menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Yang ini akan mereka lakukan berulang-ulang, terus menerus sampai nanti kiamat. Yang pertama, yang tertinggi ini, yang paling mereka inginkan daripada anak cucu Adam, yaitu syarrul kufri wa syirku wa mu'adatullahi wa rasulih. Apabila seorang anak cucu Adam telah membuat sebuah keburukan dalam kekafiran, yaitu dia syirik kepada Allah, menduakan Allah, ya, menyekutukan Allah dan memusuhi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling tertinggi. Oleh karena itu, lebih kurang 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di kota Mekah. Artinya dakwah tauhid, ya, pengakuan seorang hamba bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini harga mati, karena iblis tidak mengakui dan ingin menyesatkan, menjerumuskan anak cucu Adam. Dan apabila setan-setan mampu melakukan itu, ya, dapat menjerumuskan, menyesatkan umat-umat manusia sehingga dia tidak mengakui bahwasanya Tuhannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, ini merupakan kebahagiaan yang tertinggi dan prestasi yang luar biasa bagi para jin, bagi para setan, ya, dan mendapatkan penghormatan dan reward daripada iblis laknatullah alaih. Sehingga setan-setan yang berhasil menyesatkan umat manusia itu makomnya, statusnya, kedudukannya bersama dekat dengan iblis laknatullah alaih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarrul bid'ah, ya, keburukan, kejelekan tentang bid'ah, yaitu sebuah syariat yang diada-adakan, yang dibuat-buat, ya, kefasikan, kemaksiatan, ya, kerusakan, kejelekan, yang itu semuanya dalam urusan agama. Na'udzubillah. Sering kita dengar setiap keberangkatan nanti ibadah haji, ya, ada sekelompok masyarakat melakukan ritual haji di kampung-kampungnya, di desa-desanya, entah itu di lembah, entah itu di pegunungan, wal'iyadzubillah, ya. Dan mereka mengatakan kami sholat di Masjidil Haram, padahal jasadnya di Indonesia. Kami pergi haji tahun ini, wal'iyadzubillah. Perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan amal bid'ah dalam ritual itu adalah cara setan menyesatkan umat manusia, wabil khusus kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tidak mampu menyesatkan mereka-mereka yang terpelajar, mereka-mereka yang betul-betul mempelajari agama ini dengan baik dan benar, maka dia masuk ke level yang ketiga. Syarrul kabair ala ikhtilafi anwa'iha. Menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Sehingga dengan dosa-dosa yang ia lakukan dalam setiap harinya dapat melemahkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, bahkan lambat laun dengan dosa-dosa yang telah menumpuk tersebut hilanglah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Apabila dia tidak mampu dan orang ini masih kuat dan kokoh dalam pendirian serta keimanannya, maka dia masuk ke level yang keempat, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang itu dia anggap
bisa dapat diselesaikan dengan beristighfar, dengan sholat 5 waktu. Akan tetapi dia terus mengulang-ulangnya, wal'iyadzubillah, dan ini lambat laun akan menjadi noda hitam di dalam kalbunya sehingga mengeras, ya, menjadi kerak yang itu sulit sekali untuk dibersihkan, dan akhirnya tertutup daripada pintu taufik dan hidayah, sehingga ia pelan-pelan melakukan dosa-dosa besar, wal'iyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika setan, iblis dan sekutunya tidak mampu menggoda umat manusia dengan cara tersebut, maka dia masuk kepada level yang kelima, yaitu menyibukkan orang-orang beriman dengan perkara-perkara yang mubah. Ya, seperti contohnya penampilan, dia disibukkan hanya dengan fashion saja, kendaraan saja, yang dengan penampilan kendaraan itu dia lalai untuk melakukan ibadah, sholat kepada Allah, ya. Sibuk dengan pekerjaannya, yang dengan hartanya dia lalai untuk berinfak dan bersedekah, bahkan kewajibannya membayar zakat tidak ia tunaikan, na'udzubillah. Senang dengan hobinya, touring, ya, ataupun yang itu semua hal-hal yang mubah menyebabkan dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyeretkan dirinya untuk berbuat dosa-dosa kecil, bahkan sampai dosa-dosa besar, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila setan tidak mampu menggoda manusia dengan menyibukkan dirinya dengan hal-hal perkara yang mubah, maka dia masuk kepada level yang keenam, syarrul istighal bil amal mafdul amma huwa afdal minhu, ya. Sibuk berdebat dengan perkara-perkara yang utama. Seperti contohnya, dia mencari keutamaan-keutamaan dalam bersedekah, sehingga dia berlomba-lomba untuk mengeluarkan, menginfakkan hartanya yang paling banyak, yang paling tinggi. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kuantitas, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat sebuah kualitas, ya. Dia memaksakan dirinya, contoh, untuk pergi umroh setiap tahun, atau pergi haji, atau berkorban, padahal dirinya tidak mampu dan masih banyak tanggung jawab, bahkan ada hutang piutang, hak-hak daripada saudara-saudarinya di luar sana yang ia tidak perhatikan, karena ia ingin menggapai pahala sedekah, infak, dan berkurban, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini juga tipu daya setan, wal'iyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, apabila setan tidak mampu menyibukkan manusia, membuat mereka lalai dari perkara-perkara yang mubah, maka mereka menempuh jalan yang terakhir, yaitu an yusallitu alaihi hisbahu minal insi wal jin. Setan berupaya akan men-take over, mengerahkan semua pasukan dan kekuatannya dari kalangan manusia dan jin untuk menggodanya, ya, dan memanfaatkan kelebihan serta kekurangan pada dirinya. Yang diantaranya sebagai contoh, Allah
Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kecerdasan dan kepintaran pada seseorang, lantas dengan kecerdasan intelektualnya dan kepintaran berfikirnya, dirinya membuat kezoliman, kerusakan, dan mengajak teman-temannya, kerabatnya, keluarganya, handai tolannya untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengira bahwasanya kehebatannya, kecerdasannya, kepintarannya ini merupakan atas kerja keras, kesungguhan yang dia dapatkan usaha daripada dirinya sendiri. Fa innahu maghrur, sungguhnya dirinya tertipu dengan pemberian Allah, karunia Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya, dan ia jadikan itu untuk berbuat maksiat. Wal iyadzu billahi min zalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan memerintahkan kepada perbuatan yang keji dan lagi munkar. Wallahu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, sekiranya bukan karena pertolongan Allah atas diri kita umat manusia dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun yang suci, bersih daripada dan terselamat daripada gangguan godaan setan. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan, menyelamatkan, menolong siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah tabaraka wa taala maha mendengar dan maha mengetahui. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan takwa kita, dan menyelamatkan diri kita dari semua bisikan-bisikan, godaan, hembusan syaitan-syaitan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.